안녕하세요. 안녕하세요. Kami dari kelompok 5, kelas TT 4508 akan mempresentasikan hasil tugas besar pengganti UAS. Sebelum itu, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe ya. Kelompok kami terdiri dari 4 anggota, yaitu Saya Fauzan Prayoga dengan NIM 11012130012. saya Sefira Febi Krisavia dengan NIM 11012131175. Saya Rizky Ayu Widitya Permata dengan NIM 11012134465. Saya Zerikul Sabauski Vale dengan NIM 1101210027. Dalam materi ini kita mengambil latar belakang, yaitu yang pertama, memenuhi kebutuhan bahan baku industri. Beberapa negara seperti Indonesia melakukan impor-ekspor terhadap sampah untuk memenuhi kebutuhan industri. Namun, sangat disayangkan bahwa beberapa negara menyelundupkan sampah-sampah di luar ketentuan impor dan ekspor, yaitu sampah bahan beracun dan berbahaya, atau B3. Latar belakang yang kedua, yaitu belum bisa mengolah limbah B3 dengan baik. Negara-negara maju saat ini melarang sampah beracun untuk disimpan karena terbukti menimbulkan bencana. Limbah sebagai dampak dari pembangunan memerlukan teknologi yang rumit untuk pengolahannya. Negara-negara penghasil limbah plastik lantas mencari jalan termudah untuk membuang limbah dengan cara menyelundupkan sampah tersebut. Latar belakang yang ketiga yaitu kelonggaran regulasi yang berlaku di Indonesia. Indonesia merupakan negara yang dikenal memiliki banyak industri. Namun, pada saat proses impor tersebut, seringkali didapatkan beberapa kasus penyelundupan limbah B3. Hal ini juga dikarenakan karena kurang ketatnya peraturan yang berlaku dalam kegiatan impor sampah. Kak, nggak mau next, tak? Identification of problem. Sampah impor yang masuk ke Indonesia jelas menimbulkan dampak terhadap kehidupan masyarakat, baik terhadap kehidupan ekonomi maupun lingkungan hidup. Tapi harus dibedakan antara dampak yang ditimbulkan oleh sampah plastik impor yang mengandung B3 dan sampah plastik impor yang tidak mengandung B3. Sampah plastik impor yang mengandung B3 mempunyai tingkat bahaya yang lebih tinggi. Sampah atau limbah yang mengandung B3 memiliki karakteristik yang mudah meledak, mudah terbakar, bersifat reaktif, beracun, bersifat korosif, dan bisa menyebabkan infeksi. Dampak sampah impor terhadap kehidupan ekonomi masyarakat terutama berkaitan dengan kerugian finansial yang dialami Indonesia, yaitu biaya pengolahan sampah plastik impor tersebut, harga sewa kontainer di pelabuhan, dan kerugian yang dialami para pemulung. Kegiatan impor sampah di Indonesia menimbulkan beberapa dampak buruk bagi lingkungan maupun masyarakat. Krisis lingkungan yang timbul dari sampah impor mencemari air sungai. Kedua, sampah impor menyebabkan pencemaran mikroplastik pada air dan tanah yang mengakibatkan penurunan kualitas air tanah. Ketiga, pencemaran udara dari pembakaran plastik yang mengeluarkan zat dioksin yang beracun. Slide selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya, Tata. Related information. Sampai saat ini, Indonesia masih mengimpor sampah dari negara maju. Tujuan dari impor sampah ini untuk memenuhi kebutuhan bahan industri yang mencapai ratusan ribu ton sampah dalam setahun. Kenaikan volume impor sampah disebabkan karena longgarnya regulasi dalam mengimpor sampah,
yaitu tercatat pada Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31 Tahun 2016. Berikut kami lampirkan data dengan grafik tren impor sampah plastik ke Indonesia dalam US dollar pada tahun 2014 sampai 2018. Tanggapan pemerintah dari Ibu Susi Pujiastuti, yaitu ex-Menteri Kelautan dan Perikanan, menyarankan pemerintah untuk mengirimkan kembali sampah impor yang dikirim dari beberapa negara ke Indonesia karena melanggar peraturan impor sampah. Dari Ibu Siti Nurbaya Bakar, yaitu Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Sampah plastik yang masuk ke Indonesia melalui kegiatan impor adalah ilegal. Sampah plastik impor akan dikembalikan ke negara asal. Searching for creative solution. Untuk mengatasi masalah pengimporan sampah ini terdapat beberapa solusi, baik dari masyarakatnya maupun pemerintah. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup mengenai larangan memasukkan sampah atau limbah B3 di wilayah teritori Indonesia. Sedangkan kita sebagai masyarakat bisa berpartisipasi dalam pengurangan sampah plastik dengan membuang sampah pada tempatnya, mengurangi pemakaian wadah atau tempat sekali pakai. Bahkan, saat ini kita dapat menukar sampah plastik menggunakan aplikasi yang telah dikembangkan seperti Plastic Pay, Waste for Change, dan lain sebagainya. Pada kasus ini, kami memberi solusi dengan mengadaptasikan alat X-ray yang bekerja dengan mengidentifikasi barang-barang yang sudah diprogram melalui sensor. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Fauzan. Berikutnya ada stepping from ideation to preliminary design. Di sini kami mengambil satu solusi, yaitu berupa alat mendeteksi atau alat yang dikenal dengan X-ray. X-ray ini bekerja untuk mendeteksi sampah plastik atau B3 yang diselundupkan dalam sebagian besar sampah impor. Bila melebihi kapasitas yang ditetapkan, sesuai dengan kebijakan dan peraturan yang ada, maka sampah tersebut akan dikembalikan kepada kepemilikan asal. Alat ini merupakan pengimplementasi dari alat X-ray security scanner yang biasa digunakan untuk mendeteksi secara visual semua barang bawaan penumpang pesawat udara di bandara. Nah, ini ada visualisasi dari alat yang kami ajukan. Nah, alat ini diperlengkapi dengan sensor yang berbasis kecerdasan buatan atau AI untuk memilah sampah yang diimpor dari sampah plastik, kertas, bahkan sampah organik sekalipun. Sensor pada X-ray ini dibekali dengan data-data tentang sampah di luar ketentuan impor berupa foto yang kemudian akan dilabeling. Setelah data terkumpul, X-ray akan dilanjutkan dengan mengembangkan sensorik berbasis kecerdasan buatan yang akan memilah sampah tersebut. Nah, sebelum sampah-sampah tersebut dipilah, sampah akan dipindai terlebih dahulu. Semua proses pemindaian dilakukan pengawasan atau mentoring dari kedua belah pihak, baik negara yang mengimpor dan negara yang menerima sampah impor. Bila terdeteksi sampah di luar ketentuan, alat X-ray akan memberi sinyal lampu berupa sinyal berwarna merah. Agar alat proses impor sampah dapat berjalan dengan baik, perlu adanya dukungan melalui regulasi atau peraturan perundang-undangan dari pemerintah yang lebih ketat. Nah, di sebelah kanan pun ada gambar yang merupakan visualisasi dari alat yang akan kami ajukan. Berikut akan dijelaskan oleh Sefira. Dan selanjutnya ada evaluation and selection of preferred solution. Alat ini memiliki kelebihan serta kekurangan baik dari segi keamanan, biaya, fleksibilitas, serta dampak yang dapat terjadi dari alat yang kami ajukan. Kelebihannya yaitu membantu mendeteksi sampah yang berada di luar daftar impor sampah atau sampah yang diselundupkan dengan efektif. Dengan kata lain, alat ini cukup membantu pemerintah dalam mengurangi adanya kasus penyelundupan sampah yang dilakukan oleh beberapa oknum.
Di sisi yang lain, alat ini memiliki kekurangan seperti penggunaan listrik yang besar dan membutuhkan biaya yang mahal dalam pembuatannya. Selain itu, alat ini juga memiliki nilai tambah karena dilengkapi dengan kecerdasan buatan atau AI, sehingga berpengaruh juga pada biayanya. Dan masalah yang terakhir adalah dampak dari sinar X serta gelombang-gelombang yang terdapat di alat tersebut. Apakah itu baik atau tidak bagi orang maupun lingkungan sekitar. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kalian bisa mengunjungi blog kami di link berikut. Terima kasih.